Masih banyak ternyata orang-orang yang percaya bahwa ada sosok dukun yang bisa menggandakan uang, membuat kita kaya mendadak, membuat uang bisa berkali-kali lipat banyak jumlahnya. Nah, kemudian yang kita ketahui bahwa Mbah Slamet melakukan hal itu sebagai salah satu cara untuk melakukan penipuan dan ternyata ia malah menjadi seorang pembunuh berantai. Karena kabarnya banyak sekali para pasiennya ataupun juga korban-korbannya ini yang menagih mana hasil uang yang dijanjikan. Tapi nanti kita akan perdalam dengan para narasumber mengenai kasus ini. Yang pertama juga sudah hadir di samping saya seorang kriminolog, Pak Thomas Sunario. Selamat malam, Pak Thomas. Semalam, Mbak Putri. Baik, sehat ya Pak Thomas? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ya, Pak Thomas, nanti kita akan soroti mengenai kasus ini. Masih banyak ya orang yang percaya dengan kemampuan dukun menggandakan uang. Tapi kita juga akan dapat informasi terbaru mengenai kasus ini dari Kapolres Banjarnegara, AKBP Hendri Yulianto. Selamat malam, Pak Hendri. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Hendri, dari dua korban baru yang ditemukan, apakah ini sama, Pak? Merupakan korban dari penggandaan uang atau mereka yang memang berniat menggandakan uang kepada Mbah Slamet ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan mengenai data dari dua korban terbaru ini, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Kami sampaikan, kebetulan kami saat ini berada tidak jauh dari TKP penemuan mayat yang ketiga. Dalam artian mayat yang pertama itu kita mendapatkan satu mayat, kemarin 9, dan saat ini kita menemukan 2 mayat. Jadi kami perlu sampaikan, Mbak, bahwa rata-rata hampir seluruhnya mayat yang kita temukan dibunuh oleh tersangka dengan cara diracun, yaitu tersangka memberikan minuman dengan dicampur dengan potasium dan obat penenang, demikian, Mbak. Hampir seluruhnya, Mbak. Hampir seluruhnya. Ke-12 mayat ini. Baik, ke-12 korban ini. Apa yang membuat pelaku ini, Mbah Slamet ini, sampai berpikir untuk menghabisi nyawa para pasiennya, Pak? Ya, baik. Karena dia modus operandinya itu sebenarnya dia hanya menginginkan mahar ataupun uang daripada korban. Sehingga modus operandi daripada tersangka ataupun Mbah Slamet ini berpura-pura menjadi seorang dukun, Mbak. Dukun yang bisa menggandakan uang. Kemudian setelah mendapatkan uang dari korban, kemudian korban dibunuh dengan cara diracun dan dikubur di di kebun daripada milik tersangka, demikian, Pak. Pak Hendri, sudah berapa lama Mbah Slamet ini melakukan praktek seperti ini, Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mbak, bahwa pengakuan daripada Mbah Slamet ini sejak tahun 2020 dia melaksanakan kegiatan aksi sebagai dukun, berpura-pura dukun, kemudian mengambil harta ataupun uang daripada korban, dan terakhir karena merasa kesal sering ditagih, kemudian khawatir dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga tersangka melakukan pembunuhan dengan cara meracun ini dengan cara membawa korban untuk melaksanakan kegiatan ritual di tempat kebun milik saudara tersangka ini, Mbak. Setelah ritual dilaksanakan, barulah tersangka memberikan minuman berupa potasium. Dan pada akhirnya tersangka korban meninggal dunia dan dikubur di tanah milik saudara tersangka. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Sebelum nanti kita berbicara lebih lanjut mengenai sosok Mbah Slametnya ini, saya juga ingin tahu bahwa melakukan penipuan itu semenjak tahun 2020. Melakukan pembunuhannya apakah juga sejak tahun 2020 itu juga, Pak? Betul. Berarti bersamaan melakukan penipuan dan juga pembunuhan. Betul, Mbak. Berdasarkan pengakuan dia sejak tahun 2020, Mbak. Betul. Baik, betul, Pak. Mbak. Begitu lama ia melakukan kejahatan ini, begitu lama ia menutupinya. Kalau saya tadi melihat wawancara atau perbincangan Bapak dengan pelaku ini, kami memang melihatnya begitu terbatas dari sudut kami, dari sudut pengambilan gambar, wajahnya juga tertutup. Tapi sepertinya begitu ringan, begitu santai, Pak. Pelaku ini menceritakan semuanya, Pak. Tidak terdengar nada penyesalan atau sebenarnya seperti apa? Bapak mungkin bisa lebih mengetahui. Bapak mendengar saya? Bapak bisa mendengar suara saya? Mungkin karena azan terdengar keras di sana ya Pak, jadi tidak terlalu jelas mendengar saya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak sampai mungkin
sambil menunggu adzan selesai sehingga Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas, kita mungkin ke Pak Thomas terlebih dahulu. Pak Thomas, nanti kita akan dapatkan keterangan lebih dalam lagi dari Pak Kapolres. Tapi Pak Thomas, apa yang membuat masyarakat ini masih tergiur sampai detik ini? Bisa ada loh dukun yang menggandakan uang dengan cepat. Nah, masih menggoda, begitu menggoda bagi masyarakat. Ya, harus kita akui ya bahwa pada masyarakat sekarang ini kan uang itu penting ya. Jadi untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan itu harus ada uang ya. Jadi motif yang pertama adalah uang ya. Baik kepada pelaku ya. Kalau pelaku itu ingin memperoleh uang dengan cara penipuan ya sampai dengan pembunuhan. Nah, kalau yang masyarakat kita yang jadi korban itu kan ada keinginan bahwa dia cepat untuk memperoleh uang ya, jalan pintas lagi yang ini ya. Jadi saya nggak tahu dari awalnya apa sudah ada contoh barangkali orang yang berhasil gitu ya. Tapi intinya begitu, masyarakat kita kan memang kalau kita akui ya masih dalam semacam cultural shock ya gitu. Artinya nilai-nilai lama ya itu belum juga hilang ya, kepercayaan kepada sesuatu yang gaib ya, dukun yang macam-macam ya, dihadapkan pada kehidupan modern yang memang uang itu perlu. Jadi dia antara lain mengambil jalan pintas, percaya begitu. Percaya begitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi adalah semenjak tahun 2020, kalau sekarang korban yang ditemukan adalah 12 orang. Nah, apakah sebenarnya korban penipuannya justru lebih banyak daripada itu? Dan apakah ada kemungkinan besar bahwa korban-korbannya juga dibunuh lainnya lebih dari 12 orang? Nanti kita akan gali lebih dalam dari pihak kepolisian, termasuk kita juga akan mengetahui sebenarnya bagaimana sosok Mbah Slamet ini di mata warga selama kesehariannya. Nanti juga akan ada kepala dari desa setempat, yaitu Pak Budiono akan menjelaskan juga kepada kita. Tapi setelah jeda berikut ini, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.